ketemu dengan saya sesuai dengan janji. Bagaimana cara ngiklan biar nggak boncos? Sebenarnya ini hanyalah trik atau tips untuk mendapatkan respon lebih baik, biar kita responnya nggak terlalu hina, atau minim. Ini tips-tips yang bisa saya kasihkan. Oke, siap buku catatan? Sudah siap ya? Saya nggak bakal kerpean. Oke, yang pertama satu, studi kata kunci. Studi kata kunci di sini ini adalah faktor yang sering banget terlupakan oleh banyak iklan. Ini nggak cuma iklan di perumahan aja ya, tapi juga iklan di produk-produk lain atau yang kalian ingin iklankan. Yang pertama caranya gampang, di search bar di dalam OLX atau di dalam marketplace apapun. Coba yang pertama tuliskan dulu, ketikan. Misal kita kan ini sepakatan ya, karena saya jualan rumah, maka saya akan pancing, akan muncul di sini. Ini saya tulis rumah. Nah, ketika saya tulis rumah, di situ akan muncul opsi-opsinya, ya kan? Akan muncul opsi-opsinya. Dari situ ada rumah minimalis, rumah murah, rumah bersubsidi. Kata-kata yang muncul di sini, suggest yang ada muncul di sini, saran ini bukan keluar sebegitu saja teman-teman, tetapi ini keluar karena memang ada yang pernah mencari dengan kata tersebut. Jika sudah ada muncul suggest seperti itu, silahkan kalian catat, silahkan teman-teman catat, semua teman-teman catat seperti yang ada di suggestnya. Oke, ada muncul macam-macam biasanya. Rumah minimalis, ketika kita tambahkan rumah minimalis pasti ada tambahan belakangnya lagi. Rumah minimalis murah, rumah minimalis modern atau apa, kita semua tambahkan. Nah, semua sudah kita tulis. Lanjut ke berikutnya. Di dalam iklan, kita pastikan nggak mungkin cuma iklan polosan nih. Kita pasti punya yang namanya gambar. Nah, gambar di sini usahakan ambil gambar yang terbaik, itu sudah wajib. Nah, tetapi di sini kita juga kasih yang namanya keterangan. Keterangannya nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai kayak iklan tempel gitu ya. Cukup keterangan yang punchline-nya kuat sekali. Jadi seperti ini. Saya juga masih bermasalah di sini. Saya sering kacau juga kalau menuliskan gambar pemicu atau istilahnya thumbnail ya kalau di YouTube. Saya juga bermasalah di sini. Tapi di sini yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, kasih warna yang cerah, kasih tulisan yang jelas, tidak usah terlalu banyak, kasih keterangan yang jelas. Seminim mungkin tapi yang sangat jelas. Biasanya punchline yang kuat adalah yang berbau dengan harga miring atau sesuatu yang tidak masuk akal dibanding pasarannya. Contohnya ini ya, ini karya saya sendiri nih. Oke, sudah. Kalau sudah, kita sudah punya 2 stok ini ya, yang sudah kita lakukan tadi ya. Yang pertama mencatat semua kata kunci. Yang kedua, kita membuat gambar thumbnail yang bagus. Nah, yang kedua adalah kita merename atau merubah nama file yang kita edit tadi, gambar yang kita edit tadi. Nah, kita tuliskan semua kata kunci di sana, kita masukkan di dalam nama file tersebut. Dipisahkan, antar kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. Gampang kan ya? Jadi koma. Rumah minimalis Sidoarjo, koma. Rumah murah Sidoarjo, koma. Rumah hantu atau apa sembarang terserah. Yang seperti yang teman-teman maksud. Sudah ya? Oke, seperti itu. Nah, tips yang ketiga sekarang ini. Penulisan judul di sini, ini yang terpenting teman-teman. Ini ada beberapa yang sudah tahu, tetapi kadang sering ngawur sih menurut saya, karena tidak sesuai dengan isi iklannya. Jadi seperti ini. Rumah rumah murah Sidoarjo. Terus ada tulisannya, karena dia tahu rumah subsidi bakal banyak yang dicari. Rumah bukan subsidi, bukan rumah subsidi. Nah, kan kacau kalau kayak gini. Terus ada lagi, bukan rumah murah Surabaya. Loh, tambah kosro iki. Iki jeru ning ngene iki. Nah, ini teman-teman, ini namanya judul iklan yang ngeprank. Nah, jadi ini nggak bagus.
ujung-ujungnya malah teman-teman si pencarinya nanti akan kecewa, dan ujung-ujungnya responnya bagus tapi tidak ada interaksi. Nah, kan percuma kan, banyak yang datang tapi cuma sambil lalu. Nah, kan percuma, sayang. Tetapi teman-teman, tulis judul iklan di sini adalah kata kunci yang masih nyambung. Jadi misal, rumah minimalis Sidoarjo, koma, rumah minimalis murah Sidoarjo, koma lagi. Nah, ini kan terbatas sekali ya. Baru kita di endingnya kita jelaskan produk kita ini namanya apa. Kalau di tempat saya adalah Damarsi Residen, misal seperti itu, atau mungkin Juanda Residen. Jadi nangkep ya maksud saya ya. Memang menjangkau lebih banyak itu lebih baik, tetapi jangan sampai ngeprank. Oke, paham sampai sini? Ya, saya yakin Anda bijak memilih judul-judul ini. Tidak harus banyak, tetapi efektif dan penyampaiannya sesuai. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, deskripsi iklan. Memang deskripsi iklan adalah kita buat semenarik mungkin. Usahakan orang yang membaca pertama kali itu sudah betah. Jadi ketika pemandangan pertama itu sudah betah. Kalau di YouTube kan biasanya 15 menit. Kalau di iklan lebih sadis teman-teman. Rata-rata kok 15 menit, 15 detik. Kalau di iklan lebih ngeri lagi. Kadang 3 detik pertama kalau sudah tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka pasti skip. Gampangnya adalah yang menarik, paling banyak menarik iklan adalah harga termurah atau kelebihan dari produk teman-teman bisa langsung segera dituliskan di baris-baris awal. Oke, paham maksud saya ya? Kalau di tempat saya mungkin di Damarsi Residen ini powerful sekali. KPR pasti ACC, itu pasti saya masukkan di dalam deskripsi, di baris-baris awal. Nah, ini kan cukup menarik perhatian karena tidak semua KPR kan kadang butuh proses. Nah, banyak yang sudah mungkin ini jadi solusi buat teman-teman yang nyari rumah tanpa BI checking atau gimana. Nah itu oke ya, jadi paham maksud saya ya. Jadi kekuatan produknya teman-teman itu langsung masukkan di baris-baris awal. Oke. Nah lalu yang berikut ini belum selesai. Untuk masalah deskripsi ini belum selesai. Nah setelah deskripsinya seperti itu di baris awal, masukkan juga kata kunci yang teman-teman tadi pilih, yang teman-teman tadi tuliskan di judul dan di nama file tadi. Itu juga sesekali harus teman-teman sisipkan di dalam deskripsi. Oke, jadi di situ saya tuliskan juga KPR pasti ACC, terus di bawahnya lagi ada tulisannya rumah minimalis Sidoarjo yang paling berkualitas, atau kualitas bukan kaleng-kaleng. Oke, paham maksud saya ya? Kata kunci tidak hanya ditulis di judul, tetapi juga di deskripsinya. Jadi jika ada yang mencari dengan kata kunci tersebut, iklan teman-teman pasti prioritasnya akan lebih tinggi karena tersebutkan di dalam judul, tersebutkan juga di dalam deskripsi, juga tersebutkan di dalam nama file. Keren kan? Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah waktu menuliskan iklan atau waktu memposting iklan. Nah, di sini saya juga tidak ngomong masalah menulis iklan atau meng-highlightkan atau mempromotkan. Yang terpenting di sini adalah pilih dengan bijak waktu promotnya atau waktu postingnya. Nah, analogikan jika orang dalam beraktivitas sehari-hari ya, mulai megang HP atau mulai mencari kebutuhannya itu di jam-jam apa? Saya kasih bocorannya. Ini loh jamnya. Oke, sederhana kan? Jangan sampai ya teman-teman menulis iklan sudah capek-capek dikasih kata kunci udah dirakit sedemikian indah, ngiklannya jam 12:30 malam. Nah kan ya rugi. Nah itu. Jadi teman-teman pilih dengan bijak. Yang terakhir pilih dengan bijak waktu mengiklannya. Tetapi ini untuk khusus untuk OLX ya, analogi untuk algoritmanya OLX. OLX ini kan karena berdasarkan berbayar. Nah itu. Jadi gimana-gimana tetap yang berbayar adalah yang prioritas. Tapi kita bisa akalin. Jika teman-teman ingin men-highlight iklan yang sudah diposting gara-gara salah posting, yang misal postingnya di jam 1 malam tadi.
dan teman-teman ingin meng-highlightkan sekitar jam 12 siang, besoknya jam 12 siang gitu. Teman-teman kasih 1 kali sundul saja. 1 kali sundul, lalu di-highlightkan. Terserah mau di-highlight yang berapa hari. Paham maksud saya ya? Pemilihan waktu mengiklan juga penting. Nah, itu tadi tips yang bisa saya sampaikan. Tetapi kembali lagi teman-teman, ini tidak bisa menjamin untuk closing lebih banyak atau mendatangkan transaksi yang lebih banyak. Tetapi saya hanya bisa menjamin interaksi lebih banyak atau respon yang lebih banyak. Ya, karena kalau sampai closing atau sampai benar-benar deal dengan produk yang teman-teman pasarkan, itu kembali lagi ke satu teknik penjualan teman-teman secara direct selling. Saya masih banyak belajar untuk bidang ini. Lalu yang kedua adalah produknya, kualitas produknya seperti apa, apakah ini benar-benar menjadi solusi dari customer kita. Nah, kalau sampai bingung memilih produk yang powerful atau produk yang berkualitasnya cukup baik, gampang, ikut saya aja. Ikut saya aja, dijamin teman-teman produknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya jamin itu. Jadi teman-teman nggak perlu repot cari produk, nggak perlu repot untuk ngulik lagi. Ayo bantu saya untuk jualan. Ayo bantu saya untuk jualan. Oke, untuk masalah komisi, jangan khawatir. Intinya sok kabeh. Kita transparan aja lah. Nah itu. Yuk kita belajar bareng-bareng, berjualan bareng-bareng, cari rezeki bareng-bareng. Nanti bareng sama saya juga, kita saling melengkapi. Oke, untuk nomornya sudah saya tuliskan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi saya. Ya. Kalau dirasa bermanfaat, saya minta jempolnya dong. Silakan dikasih jempol. Oke, untuk yang kepengen nggak ketinggalan berita, bisa langsung subscribe. Bebas aja sih saya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, saya Douglas Wisnu pamit. Terima kasih. Koclok.